kamu kenapa, Wan? Aku lagi pusing banget nih. Kayaknya kepala aku penuh dengan pikiran deh. Emang kamu mikirin apa? Gak tahu, tapi aku tuh kayak burnout banget. Dan masalah aku itu banyak. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kalian lagi mikirin banyak banget masalah, tapi bingung mau nyelesain dari mana? Nah, hal tersebut termasuk ke dalam problem solving dalam konsep berpikir. Nah, penasaran nggak sih apa itu problem solving dan konsep berpikir? Bersama saya, Del Rasya, Saya Wahyu Salma. Saya Dewantoro Prayitno. Saya Salsabila. dan ini adalah Berpikir. Berpikir atau thinking adalah proses mengontrol dan mengatur informasi yang didapat dengan mengatur pikiran menjadi beberapa kategori seperti konsep, menyelesaikan masalah atau problem solving, membuat keputusan atau decision making, dan merenung secara kritis atau kreatif. Yang pertama adalah konsep. Konsep ini merupakan kategori berpikir yang digunakan untuk mengelompokkan objek, peristiwa, dan karakteristiknya dengan tujuan untuk generalisasi atau membuat kesimpulan, penghubung antara pengalaman dengan objek, membuat ingatan efisien, dan memberikan petunjuk untuk merespon objek atau peristiwa. Yang kedua adalah pemecahan masalah, yaitu kategori berpikir untuk menemukan cara mencapai tujuan yang tidak mudah. Proses pemecahan masalah ini terdiri dari menemukan dan merumuskan masalah, mengembangkan strategi, mengevaluasi, dan mengajinya ulang. Yang ketiga, penalaran atau reasoning, yaitu mengubah informasi untuk mencapai kesimpulan yang terdiri dari induktif dan deduktif, serta pengambilan keputusan, yaitu proses berpikir untuk memilih. Nah, dua kategori ini memiliki dua sistem yang berbeda. Yang pertama, itu kontrol proses atau secara sadar, dan yang kedua adalah automatic proses atau firasat. Yang keempat, berpikir kritis atau kreatif, yaitu kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara baru dan tidak biasa. Nah, ini terdiri dari dua karakteristik, yaitu divergent dan convergent. Lalu yang berikutnya adalah kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas, menyelesaikan masalah, dan belajar dari pengalaman. Kecerdasan dapat diukur dengan alat tes yang memiliki validitas, reliabilitas, dan standarisasi tes tersebut. Nantinya, tes kecerdasan akan menghasilkan intelligence quotient atau IQ. Seperti yang sudah disebutkan, tes kecerdasan memiliki tiga unsur. Yang pertama, validitas, yaitu sejauh mana suatu tes mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Lalu yang kedua, ada reliabilitas, yaitu sejauh mana suatu tes menghasilkan pengukuran konsisten dan dapat direproduksi terhadap tim kerja. Lalu yang ketiga adalah standarisasi, di mana pengembangan prosedur seragam untuk melakukan dan mengoreksi suatu tes, serta pembuatan norma atau standar kinerja untuk tes tersebut. Menurut William Stern, IQ dapat dihitung dengan membagi mental age atau usia mental dengan chronological age atau usia kronologis. Kemudian hasilnya dikali dengan 100 untuk menghasilkan IQ. Salah satu contoh tes kecerdasan adalah culture fit test, yang dimaksudkan untuk mengukur kecerdasan tanpa memihak budaya manapun. Tes ini terdiri dari pertanyaan yang biasa diketahui oleh orang-orang dan tidak mengandung pernyataan secara tertulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan adalah heritability atau genetik, lingkungan, juga pengalaman masa kecil seperti makanan, pendidikan, dan pembaca interaktif. Hal yang unik dalam kecerdasan ialah adanya kecerdasan ekstrim, yang terdiri dari anak berbakat atau Renzulli dan disabilitas intelektual. Anak berbakat memiliki ciri-ciri yaitu IQ di atas 130, kreativitas tinggi, dan komitmen yang tinggi terhadap suatu tugas. Anak-anak ini kemungkinan adalah hasil dari hereditary dan lingkungan yang baik. Lain halnya dengan disabilitas intelektual, yaitu kondisi kemampuan mental terbatas yang mempengaruhi fungsi keterampilan konseptual, keterampilan sosial, dan keterampilan praktis. Penyebab disabilitas intelektual terdiri dari gangguan genetik dan kerusakan otak, dan tumbuh di dalam lingkungan dengan kecerdasan yang di bawah rata-rata. Ada pula konsep kecerdasan majemuk oleh Robert J. Sternberg yang membagi kecerdasan dalam 3 bentuk, yaitu analytical intelligence, creative intelligence, dan practical intelligence. Bahasa adalah bentuk komunikasi yang digambarkan
dibaca atau ditulis dengan menggunakan suatu simbol yang biasa kita kenal dengan huruf. Bahasa membantu manusia dari dulu hingga sekarang untuk berkomunikasi dengan manusia lain, baik itu dengan membicarakan, dengan menulis, atau didengarkan. Dalam berbahasa, terdapat beberapa aturan dasar yang menyertainya. Yang pertama adalah fonologi atau aksen dalam berbahasa. Yang kedua ada morfologi atau aturan dari bahasa yang kita ucapkan, sehingga bahasa yang kita ucapkan itu memiliki arti tersendiri. Yang ketiga adalah sintaks atau aturan struktur dalam bahasa yang biasa kita kenal dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keempat adalah semantiks atau aturan penggunaan bahasa untuk beberapa aspek seperti hewan, benda lain, ataupun peristiwa. Dan yang kelima ada pragmatis atau karakter lain yang digunakan untuk mendukung kita dalam berbahasa seperti raut muka. Bahasa memiliki pengaruh timbal balik dengan kognisi atau pemahaman pikiran. Pengaruh bahasa terhadap kognisi adalah bahasa membantu kognisi untuk berpikir, menyelesaikan masalah, dan juga memunculkan ide. Di sisi lain, kognisi juga memiliki peran penting bagi bahasa, yaitu untuk menjadi pondasi penting bagi bahasa. Bahasa memiliki dua unsur penting yang mempengaruhinya, yaitu pengaruh biologis dan pengaruh lingkungan. Nah, kalian masih ingat gak sih sama masalah wawan yang ada di awal video? Nah, jadi sebenarnya masalah wawan itu relate banget sama yang namanya konsep berpikir, terutama pada bagian thinking. Nah, wawan tuh sebenarnya udah tahu konsep dan langkah penyelesaian dari masalah yang dia hadapi, cuma dia belum melakukan penalaran untuk menentukan masalah mana yang nantinya akan diselesaikan terlebih dahulu. Nah, wawan juga seharusnya berpikir secara kritis dan juga kreatif agar masalahnya dapat selesai dalam waktu yang cepat. Nah, kalian pasti punya kan temen yang nilai ulangannya itu selalu 100, kalau belajar nangkepnya cepat banget dan juga punya wawasan yang luas. Nah, itu bisa jadi karena ia termasuk ke dalam anak yang berbakat. Nah, kalau misalnya istilah autisme atau Down syndrome, itu berarti mereka memiliki disabilitas intelektual. Nah, kalian juga pasti udah tahu yang namanya tes inteligensi atau IQ test itu adalah tes untuk mengukur kecerdasan. Kalau contoh berbahasa sendiri, pasti kalian udah sering temuin di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya seperti berbicara dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain, membaca, menulis, dan juga seperti menonton video ini.